Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6641 mengambil inisiatif. Dua lingkup kekuatan dari zaman para dewa telah berputar-putar di sekitar bayangan raksasa zaman para dewa selama beberapa waktu sekarang. Banyak orang merasa bahwa benda itu mungkin mengandung petunjuk, sehingga mereka menggunakan berbagai metode untuk mengamatinya. Namun Chu Feng segera menyimpulkan bahwa perubahan itu hanyalah cara untuk menguras energi orang-orang. Namun, perubahan yang kita saksikan sekarang adalah perubahan nyata. Kekuatan itu akhirnya akan dapat dilihat oleh orang banyak. Dua kekuatan itu secara bersamaan melesat keluar dari bayangan raksasa zaman para dewa. Seketika setelah itu, suara gemuruh menggema di seluruh dunia seni bela diri yang luas. Tak peduli di sungai surgawi manapun Anda berada, tak peduli dimanapun Anda berada, Anda akan mendengar deru ini. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi Anda tetap bisa merasakan kekuatan dan kekagumannya. Suara itu muncul karena kedua kekuatan energi tersebut meledak secara bersamaan. Saat ini, kedua benda tersebut masih bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, keduanya kini telah berubah menjadi dua hujan meteor. Bahkan setelah ledakan, semua orang masih bisa mendengar suara meteor yang melesat di langit. Chu Feng, bagaimana kau bisa mendengarnya dengan begitu jelas dari jarak sejauh ini? Ini sangat imersif. Apakah ini karena perlakuan istimewa yang Anda terima selama zaman para dewa, atau karena semua orang dapat mendengar Anda? Egi bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemampuan observasi Chu Feng telah meningkat pesat berkat metode yang sedang ia gunakan saat ini. Karena kita dapat melihat perubahan di zaman para dewa, kita secara alami juga dapat melihat banyak tempat lain. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke berbagai dunia dan melihat reaksi kebingungan sebagian besar orang, dia menemukan jawabannya. Semua orang bisa mendengarnya. Suara ini sengaja diciptakan oleh zaman para dewa, kata Chu Feng. Ah, sudahlah, Chu Feng. Kau harus mengamati dengan saksama dan melihat kemana kekuatan itu akan berakhir, kata Egi. Iya, Chu Feng sebenarnya telah menggunakan mata surgawinya sejak lama, dan sekarang dia bahkan menggunakan mata ilahi tiga alam. Benar saja, petunjuk-petunjuk itu dengan cepat dapat ditemukan dari dua hujan meteor tersebut. Pecahan meteor yang terbentuk dari energi tersebut mungkin terlihat sama sekilas, tetapi sebenarnya berbeda. Perbedaan ini akan menjadi kunci seberapa besar kekuasaan yang dapat diperoleh seseorang. Lihat, semuanya, lihat. Cermin perunggu itu telah berubah. Sementara itu, para anggota aliansi klan Chu juga mengamati perubahan di zaman para dewa. Di cermin perunggu zaman para dewa, sosok Chu Feng dan Jie Tianran masih tetap ada. Sebelumnya, itu seperti simbol identitas, hanya ada di cermin perunggu tanpa banyak perubahan. Namun kini, keduanya telah berubah, mata mereka berdua bersinar dengan cahaya yang luar biasa, dan tatapan mereka mengikuti dua kekuatan yang telah berubah menjadi bintang jatuh. Mengapa terjadi perubahan seperti itu? Mungkinkah Chu Feng dan Jie Tianran sedang mengamati? Seharusnya memang begitu. Tak lama kemudian, ini menjadi dugaan yang dimiliki semua orang. Dan memang demikian adanya, Chu Feng tidak hanya menggunakan metode untuk mengamati zaman para dewa pada kesempatan pertama. Pada saat ini, Jie Tianran yang berada di Istana Suci Tujuh Alam juga menggunakan susunan pengamatan Istana Suci Tujuh Alam untuk mengamati perubahan di zaman para dewa. Tidak hanya dia, tetapi banyak ahli spiritualis roh dunia dari Istana Suci Tujuh Alam juga mengamati. Tidak, Egi, menurutku ini tidak benar.
Chu Feng tiba-tiba berkata, "Ada apa?" Egi itu tidak mengerti. Menurut saya, pengamatan ini lebih mudah daripada yang sebelumnya, tetapi bagaimana mungkin zaman para dewa yang telah lama diselimuti misteri bisa begitu sederhana? Selain itu, zaman para dewa begitu jauh dari kita sehingga kita tidak dapat melihat perubahannya tanpa menggunakan cara apapun. Mengapa suara itu masih bisa terdengar? Kata Chu Feng. Bukankah tadi kau bilang itu disengaja oleh zaman para dewa? Agar semua orang bisa mendengarnya, kata Egi. Lalu mengapa hal itu terjadi? Chu Feng bertanya. Mungkinkah suara itu bukan hanya ingin semua orang memperhatikan perubahannya, tetapi sebenarnya menyembunyikan sesuatu? Kata Egi. Ya, Egi, kau benar dan pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Mungkin kali ini, kuncinya bukanlah melihat, melainkan mendengarkan. Chu Feng sangat gembira. Chu Feng, aku hanya mengatakannya begitu saja. Jangan dengarkan aku, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Egi sedikit panik. Sebenarnya, apa yang baru saja dia katakan bukanlah sekadar komentar biasa. Itu adalah sesuatu yang telah dia pikirkan. Namun kekuatan zaman para dewa melibatkan terlalu banyak hal, dan Egi masih berharap Chu Feng akan mempercayai intuisinya. Egi, tidak apa-apa, saya telah menghafal semua petunjuk yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Seharusnya tidak semudah itu. Suara mungkin adalah kuncinya. Biarkan saya merasakannya. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia menutup matanya. Perlu disebutkan bahwa setelah Chu Feng memejamkan matanya maka di zaman para dewa, Chu Feng di cermin perunggu itu juga memejamkan matanya. Apa yang terjadi? Ada apa dengan Chu Feng? Mengapa matamu tertutup? Saya harap tidak terjadi hal buruk apapun. Melihat Chu Feng di cermin perunggu telah menutup matanya, orang-orang dari pihak aliansi klan Chu mengira sesuatu telah terjadi pada Chu Feng dan menjadi sangat khawatir. Jangan panik semuanya, ini mungkin hanya metode pengamatan khusus Chu Feng. Ini tidak berarti sesuatu telah terjadi pada Chu Feng, Long Mucheng menenangkannya. Meskipun begitu, semua orang masih khawatir, namun pada kenyataannya, Chu Feng memperoleh keuntungan besar. Meskipun Chu Feng memejamkan matanya, suara itu masih terdengar jelas di telinganya, dan dia telah mengamati kedua hujan meteor itu dengan saksama. Akibatnya, bahkan dengan mata tertutup, Chu Feng masih bisa merasakan lintasan dua hujan meteor dari zaman para dewa. Gambaran itu sudah terlintas di benak Chu Feng, tetapi sama sekali berbeda dari sebelumnya. Egi, ya, memang benar-benar ada dalam suaranya. Tidak, lebih tepatnya, bukan pada suara, tetapi pada hati. Jangan hanya melihatnya tetapi rasakan dengan hatimu. Egi, terima kasih padamu. Terima kasih telah mengajari saya tentang mata ketiga. Chu Feng sangat gembira karena dia telah membuktikan bahwa tebakannya benar. Dia menemukan cara yang tepat untuk mengamati. Namun alasan mengapa semuanya berjalan begitu lancar adalah karena mata surgawi. Pengembangan mata surgawi melibatkan lebih dari sekadar mata. Kondisi mental Anda juga sangat penting. Pada saat ini, Chu Feng memejamkan matanya dan fokus pada penginderaan, tetapi sebenarnya dia juga menggunakan kekuatan pengamatan dari mata surgawinya. Seandainya bukan karena kekuatan pengamatan mata surgawi, Chu Feng merasa dia tidak akan mampu mempersepsikannya dengan begitu jelas. Jika berhasil, itu bagus, jangan mengatakan apapun dulu. Amati saja dengan cermat, Egi juga sangat gembira.
Baiklah, Chu Feng setuju. Di bawah pengawasan banyak orang, kedua hujan meteor tersebut akhirnya terpisah menjadi dua jalur yang berbeda. Mereka memasuki Sungai Surgawi Laut Surgawi Abadi dan juga memasuki Sungai Surgawi Totem bersama-sama. Meskipun pada akhirnya, kekuatan itu tersebar ke banyak dunia, namun, kekuatan ini berbeda dari kekuatan yang memasuki Sungai Surgawi 7 alam sebelumnya. Kekuatan Sungai Surgawi 7 alam perlu diamati dan lokasinya harus ditentukan terlebih dahulu. Kekuatan tersebut tidak dapat ditemukan setelahnya. Namun kali ini, di langit malam, dunia-dunia yang memiliki kekuatan untuk memasuki semuanya memancarkan cahaya aneh, seolah sudah ditandai, semua orang dapat melihat bahwa dunia-dunia itu telah dirasuki oleh kekuatan zaman para dewa. Pada saat ini, Chu Feng juga membuka matanya dan melihat ke arah Sungai Surgawi Laut Abadi dan Sungai Surgawi Totem. Chu Feng tidak terkejut dengan hal ini, oleh karena itu, kita mengalihkan perhatian kita kepada bayangan zaman para dewa. Ketika dia menyadari bahwa mata Jie Tianjing di cermin perunggu itu masih bersinar terang, Chu Feng yakin bahwa dia telah unggul dalam pengamatan ini. Dan cerita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.